video kali ini kita akan bahas tentang prinsip-prinsip human design. Nah, di video sebelumnya ya persis ya, kita udah bahas tentang apa itu human design ya, gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang prinsip-prinsip human design. Nah, sebelumnya teman-teman, sebetulnya prinsip-prinsip human design ini Rusi sendiri sudah tulis sebuah e-book. Judulnya apa? Judulnya adalah Mengungkap Warna Sejati Diri. Nah, prinsip-prinsip ini udah saya rangkum di dalam e-book tersebut. Nah, buat teman-teman yang mau dapetin e-book ini, silahkan klik aja link di deskripsi, free kok. Nanti tinggal klik, nanti teman-teman akan dapat link downloadnya e-book tersebut. Jadi klik aja ya di link deskripsi ya. Jadi kita langsung masuk nih, prinsip-prinsip human design. Yang pertama. Iya, jadi ini prinsip human design ini kita share supaya teman-teman bisa punya gambaran dan punya pola pikir yang sejalan gitu ya. Tentang apa yang nanti akan kita jalani ya kan, lewat human design. Nah, yang pertama itu adalah bahwa Anda, kita semua adalah pribadi yang unik. Jadi human design sendiri itu disebut adalah the science of differentiation. Jadi memang blueprint setiap orang itu sangat unik, otentik dan sangat berbeda. Dan hanya ada satu kita gitu ya. Hanya ada satu orang, satu Anda, saya kan? Di dunia ini. Dan jadi karena hanya ada satu, ya pasti warnanya itu pasti unik gitu. Betul. Berarti sebetulnya hasil dari human design satu orang dengan yang lain ini berbeda ya. Kan berbeda dengan tes kepribadian. Kalau misalnya tes kepribadian itu kita dibagi menjadi 4 kepribadian, 9 kepribadian gitu ya. Berarti human design ini nanti hasilnya setiap orang berbeda. Even orang kembar, anak kembar ya. Ya, jadi karena human design ini menggabungkan berbagai gitu ya, berbagai disiplin ilmu dan juga ya tadi ya ada banyak item sehingga benar hasilnya itu sangat personal. Satu yang ada berbagai banyak kombinasi gitu loh. Ada banyak sekali kombinasi dari hasil body graph human design gitu. Jadi antara satu dengan yang lain itu kombinasinya banyak banget. Kita adalah pribadi yang unik. Nomor 2. Nomor 2 itu adalah gini, menjadi diri sendiri itu ternyata jauh lebih mudah daripada kita berusaha jadi orang lain. Wih, menarik ini. Ya. Gitu. Lanjut. Terus Jadi sebetulnya kalau kita kembali menjadi diri sendiri, itu jalannya, rasanya, prosesnya itu akan lebih mudah sebetulnya. Karena kita hanya menjadi sebagaimana diri kita adanya gitu kan. Betul. Yang sulit adalah ketika kita berusaha menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Itu pasti kita akan merasa berusaha. Akan ada struggle yang kayaknya luar biasa gitu ya. Karena kita berusaha menjadi sesuatu yang bukan gitu. Betul. Ini sama aja kayak yang kita pernah bahas sebetulnya. Misalnya kita adalah mobil Ferrari gitu ya. Tapi kita diminta jalan di jalan-jalan berbatuan gitu kan. Atau ikan gitu ya, tapi berusaha terbang. Pasti si ikan ini sepanjang hidupnya akan merasa bodoh. Gila, hidup ini sulit banget ya kalau gue harus terbang gitu. Padahal dia memang tidak diperuntukkan untuk terbang. Itu gitu kan. Begitu dia dicemplungin ke air, dia akan merasa effortless banget. Kan? Effortless. Hidup ini gampang. Jadi jauh lebih mudah menjadi diri sendiri daripada kita berusaha jadi orang lain. Cuman yang susah adalah diri sendiri itu yang seperti apa. Karena banyak banget tularan yang ditulari kan. Nah, gitu itu salah satu proses ya. Melepaskan yang mana yang bukan saya. Dan karena conditioning itu kan mayoritas gitu ya. Mayoritas dunia misalnya begitu bilangnya. Terus sepanjang kita hidup, mungkin entah umur kita berapa saat ini ya. Nah, sepanjang itu juga lah kita sudah diinstal hal-hal itu. Jadi prosesnya sebetulnya melepaskan itunya. Tapi begitu menemukan diri sendiri, menemukan diri sejati kita, menjadi diri sendiri itu pasti akan lebih begini doang gitu. Kayak ikan dicemplungin ke air tadi. Ya udah otomatis dia akan berenang kan. Karena memang sudah cetakannya begitu. Oke, lanjut. Jadi
Terus kemudian yang nomor 3 adalah Anda adalah Anda dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Anda adalah pribadi indah sebagaimana adanya Anda. Ya, jadi itu tadi ya, ini sejalan sama yang nomor 1 sih, bahwa hanya ada satu Anda dan setiap orang itu punya warna yang berbeda. Dan biarpun mau ditutupin kayak apa, ya, tetap aja pada akhirnya warna itu sebetulnya memanggil gitu, untuk keluar, untuk diekspresikan gitu. Betul. Oke, itu yang ketiga. Keempat? Yang keempat, jadi human design itu membantu Anda untuk menemukan dan mengingat kembali diri Anda yang sebenarnya. Ini yang waktu di episode berapa itu ya? Yang lupa kita lahir terus kita lupa sama cita-cita jiwa kita. Betul. Gitu ya. Ya. Gimana kita bisa mengenali tularan yang nggak selaras untuk kita? Gimana kita bisa mengenali ini memang kita atau ini orang lain? Nah, human design membantu kita untuk menyaring gitu ya, sehingga kita bisa mengingat kembali diri kita tuh yang mana gitu. Berarti bener ya, kita tuh suka lupa diri. Ya benar, lupa diri. Oke, selanjutnya yang nomor berapa? Nomor 5 ya. Nah, jadi human design ini juga membantu Anda mengambil keputusan yang tepat untuk diri Anda. Karena ya tadi ya, kita kenal rancangan diri kita, berarti kita sebetulnya tahu apa yang penting untuk kita, apa yang berarti untuk kita, gitu kan? Betul. Apa yang sesuai dengan rancangan kita. Nah, seringkali kita tuh mengambil keputusan yang nggak tepat, atau kita banyak galaunya, atau terintimidasi. Iya, karena kita tarik-tarikan gitu. Dan karena yang mungkin yang di luar itu seringkali lebih banyak gitu ya, sehingga akhirnya kita akhirnya memilih untuk ngikutin yang di luar, alih-alih mengikuti yang di dalam. Nah, sehingga yang namanya keluar dari flow ya pasti outputnya jadi banyak struggle gitu kan, karena mengambil keputusan yang sebetulnya tidak selaras. Terus cepat mati. Saya lagi ngebayangin ikan tiba-tiba lompat dari sebuah danau, gitu ya, terus ke darat, terus dia kelepak nggak lama mati. Karena keluar dari alir, betul. Atau kalau nggak mati, dia jadi zombie. Ya kan? Hidup tapi mati, begitu kan? Hidup tapi pakai bajunya orang gitu. Gitu. Kasian sekali sebetulnya. Jadi ada, kalau mau dilihat lebih dalam nanti akan ada banyak hal-hal yang terjadi sebetulnya hanya karena sebetulnya kita keluar dari rancangan diri kita. Betul. Entah itu kesehatan, entah itu mental gitu ya, entah itu emosional gitu. Jadi nah, human design sebetulnya membantu kita untuk meyakini, memberi konfirmasi bahwa ini keputusan yang tepat untuk diri kita, dan nggak salah kalau saya ngambil keputusan ini gitu. Seringkali kita butuh validasi ya. Iya. Validasi dan konfirmasi. Betul sekali. Oke, selanjutnya yang keenam. Oke. Tidak ada yang kurang tentang Anda. Kalimatnya itu yang menggetarkan. Oke, gimana tuh? Ya, jadi seperti yang kita bahas di Rahasia Hidup Berlimpah, bahwa sebetulnya keberlimpahan itu sudah ada di dalam gitu ya. Dan semuanya sudah disediakan untuk kita mencapai tujuan kita gitu kan. Jadi ya paketan ini, paketan Anda itu ya udah sempurna, udah cukup untuk menjalani apa yang misi jiwanya Anda butuhkan itu gitu ya. Betul, untuk mencapai tujuan. Karena kita seringkali merasa kurang karena kita itu mau menjalani misi yang bukan kita sebetulnya, gitu ya. Kita mau menjalani tujuan yang bukan kita, sehingga sebetulnya ya tentu saja kita mungkin tidak diperlengkapi dengan itu, yang itu, karena tujuan kita bukan yang itu gitu kan. Betul. Nah, jadi ya tidak ada yang kurang tentang Anda. Nah, kalaupun ada shadow dan itu dilihat sebagai kekurangan, kelemahan, sebetulnya ketika kita paham bahwa shadow itu hanyalah bentukan lain dari cahaya, jadi sebetulnya tidak ada yang perlu ditambahkan gitu kan. Yang ada hanya itu adalah perjalanan kita untuk mengubah gitu kan. Dari shadow itu ke cahaya, dan pada dasarnya mereka adalah satu sumber yang sama. Jadi tidak ada yang kurang tentang Anda, berarti tidak ada yang perlu ditambahkan. Yang semua ada, sudah dipersiapkan semua sudah untuk ada, kita ya. Gitu. Yang ada adalah ya perjalanan kita untuk
mengungkap gitu ya, mengungkap tabir-tabir itu supaya cahaya kita akhirnya bersinar lagi. Gitu. Dan ini bukan kalimat motivasi, teman-teman. Bukan, saya bukan motivator. Tapi ini adalah keniscayaan itu sendiri, gitu ya. Oke, menarik sekali. Oke, nomor selanjutnya. Yang ketujuh, Anda terlahir dengan tujuan tertentu. Ya, seperti yang sudah sering kita obrolin juga, begitu kita kita lahir, itu pasti setiap orang bawa tujuan gitu, bawa misi. Dan misi setiap orang itu unik-unik. Ya, unik. Dan jangan dibayangkan tujuan ini sebagai sesuatu yang profesi atau bidang gitu ya. Seringkali ini lebih luas daripada itu gitu. Jadi profesinya, bidangnya tuh bisa apapun. Macam-macam, Tapi ada benang merah yang sebenarnya itulah tujuan. Iya. Kalau misalnya dia memilih sebuah profesi itu dia jadikan sebagai kendaraan untuk mewujudkan misi jiwanya itu. Betul ya, kayak gitu ya. Ibaratnya teman-teman dan kita semua adalah warna gitu ya. Mau objek apapun ya tinggal akan diwarnai dengan warna itu. Mau jadi guru, mau jadi dokter, ya dia akan melakukannya dengan warnanya. Itulah kenapa setiap orang unik, walaupun mungkin nanti berada di profesi yang sama gitu ya, tapi akan punya cara dan gayanya masing-masing gitu. Oke, yang keberapa? 8. Yang ke-8, Human Design mengingatkan Anda untuk mengizinkan diri Anda untuk kembali menjadi diri Anda yang sebenarnya. Di sini yang menarik kata mengizinkan. sama gitu ya. Iya. Karena itu ya, kita udah bertahun-tahun. Karena seringkali kita juga tidak mengizinkan diri kita untuk menjadi diri kita kan. Iya, karena kita tidak percaya bahwa dengan menjadi diri kita akan menjadi sesuatu yang baik, berhasil gitu ya. Balik lagi tadi tentang memisahkan diri dari tularan gitu. Yes. Dengan kita percaya dan kita mengizinkan bahwa it's okay to be me gitu ya. Ya, itu itu akan membuat Anda jadi lebih ringan gitu sebetulnya. Betul. Jadi kembali lagi kuncinya ada di kita gitu kan. Apakah kita mau tetap mengikuti yang di luar atau kita mengizinkan diri kita untuk balik lagi gitu. Iya, menarik ini. Oke, yang selanjutnya nomor? Yang selanjutnya nomor 9 ya. Jika setiap orang menjalani hidupnya dengan mengikuti strategi desain dirinya, maka dunia akan menjadi tempat yang hangat dan penuh cinta. Ya, jadi akan ada ya kalau kamu ingin mengubah dunia, itu dimulai dari mengubah diri. Nah, sebetulnya mengubah itu tadi ya, kembali ke diri, karena banyak banget dari kita yang beroperasi bukan sebagaimana rancangan kita, sehingga ya tadi ya ada struggle, ada emosi, ada kemarahan, ada kekecewaan, ada banyak banget penderitaan yang sebetulnya berasal dari kita berusaha menjadi sesuatu yang bukan kita. Tapi begitu setiap orang mengenali dirinya, mengenali keunikan, mengenali perbedaan, ya apalagi gitu yang akan keluar selain penerimaan, cinta gitu kan. Keutuhan sehingga ya dunia ini akan jadi tempat yang lebih baik gitu. Yes. Jadi semakin banyak orang mengenal dirinya, semakin orang mencintai dirinya, ya dunia ini akan jadi tempat yang jauh lebih baik. Yes, menarik sekali. Selanjutnya, nomor 10. Anda dirancang untuk menerima dan mendapatkan cinta dan segala sesuatu yang Anda butuhkan untuk hidup. Ya. Semua yang kita cita-citakan sebetulnya ya selama ini tuh itu bisa kita rasakan, bisa kita nikmati pada saat kita kembali ke diri sejati kita sebetulnya gitu ya. Dan di sini dirancang untuk menerima dan mendapatkan. Kadang-kadang saking itu ya, struggle-nya seseorang untuk ketika menjadi sesuatu yang bukan dirinya, dia kehilangan kepercayaan bahwa dia itu layak. Layak menerima, mendapatkan segala yang baik gitu, termasuk cinta gitu ya. Dan sebetulnya itu bukan soal dirinya layak apa enggak gitu. Tapi apakah dia sudah kembali kepada dirinya, dan ketika dia tidak lagi berusaha untuk jadi sesuatu yang bukan dia, baru gitu
makna keberlimpahannya itu baru akan kelihatan dan baru akan bisa mengenali, oh iya ya, ternyata semesta ini mencintai saya sebagaimana adanya saya. Diri saya. Gitu. Yes. Menarik ya. Iya. Oke, yang selanjutnya nomor 11 ya. Human design membantu Anda untuk lebih menyadari diri Anda. Ya. Menyadari. Iya. Karena kita seringkali tidak sadar. Betul. Yang level pertama kita lupa diri, setelah itu kita nggak sadar diri ya. Ya, kita udah mulai ingat tapi kadang-kadang ada sadar, ada enggak gitu kan. Iya, betul. Ya nggak apa-apa gitu ya. It's prosesnya. Oke. Yang terakhir ya. Ya, dan yang terakhir yang ke-12, saat Anda hidup menggunakan rancangan diri Anda, hidup Anda akan lebih mengalir. Nah, yang kalau yang tadi kan definisi mengalir nih apa nih? Gitu karena banyak orang yang mengalir itu ya mengalir. Katanya kalau mengalir nanti ke got jatuhnya. Iya, gitu ya. Apa definisi mengalir yang apa nih? Yang dimaknai di sini ya. Iya, jadi kalau mengalir yang akhirnya ke tempat yang katanya got atau apapun, itu bukan mengalir namanya, itu hanyut. Ya betul. Itu hanyut ya. Karena hanyut itu kan tanpa kesadaran, tanpa kendali gitu kan. Jadi ngikut aja gitu. Bener. Karena ngikut akhirnya hanyut ngambang. Ngambang. Iya. Gitu. Tapi kalau mengalir, mengalir ini karena kita tahu di mana tempat kita. Di mana kita sadar gitu ya, di mana tempat kita, siapa diri kita, sehingga kita mengalir mengikuti aliran yang sesuai rancangan kita gitu. Iya. Kita tidak berusaha, yang tadi ya saya banyak sekali bilang tidak berusaha menjadi sesuatu yang bukan kita. Itu kan berarti kita berusaha keluar dari aliran. Iya. Padahal semesta, Tuhan itu sudah menciptakan aliran untuk setiap orang masing-masing gitu. Iya. Nah, kalau kita bisa mengenali rancangan kita, kita bergerak sesuai rancangan kita, itu kita sedang mengalir sesuai dengan apa yang semesta cetakan untuk kita ya. Iya, semesta berikan gitu untuk kita. Dan betul. Itu mengalir yang berkesadaran gitu kan, mengalir yang tahu dengan pasti siapa kita, tujuan kita, dan ya udah. Ketika kita tahu siapa kita, tahu tujuan kita, kita menggunakan apa yang sudah ada di kita, itu kan tinggal pakai ya. Iya. Kelihatannya seperti tidak berusaha karena kita tinggal memakai apa yang sudah diinstal ke kita. Betul. Jadi kayak effortless balik tadi ya. Ikan itu tidak berusaha untuk belajar berenang gitu. Karena dia cuma tinggal pakai insangnya, siripnya, semua macam ya. Rancangan tubuhnya itu memang sudah diperuntukkan. Nah, mengalir itu ketika kita tidak lagi memaksa atau berusaha, tapi kita hanya menggunakan apa yang sudah ada di kita dan sesuai dengan tujuan kita. Iya, jadi kalau misalnya kita mau mencapai sebuah kesuksesan, kita bisa meraihnya dengan effortless success. Bukan nggak ngapa-ngapain tapi, gitu ya. Tapi pada saat kita berproses menuju sukses gitu ya, kita menggunakan apa yang kita punya dan kita merasanya bahwa kita tidak kerja keras yang banting tulang gitu ya, sampai apalagi sampai berdarah-darah gitu ya. Kan ikan berenang nggak sampai berdarah-darah ya. Cuma coba kita suruh nyelam 10 menit gitu ya. Kita bukannya nggak berdarah-berdarah lagi tapi mati ya. Nah, itu definisi mengalir gitu. Jadi kalau hanyut kita akan sampai ke tempat yang itu malah bukan tempat kita gitu. Nah, tapi kalau mengalir sesuai rancangan kita akan sampai di tempat di mana memang kita semestinya sampai gitu. Yes. Nah, prinsip-prinsip ini nanti teman-teman bisa baca lebih detail di ebook yang Rusi sudah tulis. Nanti tinggal klik aja link di deskripsi bawah ya. Dan nanti di episode selanjutnya kita akan mulai masuk secara teknis bagaimana kita bisa melihat human design kita, membaca human design-nya gitu ya. Jadi kita ketemu lagi di episode-episode yang akan datang. See you. Thank you.